rusak, yang penting asik. Nah, hari ini kita ada di segmen The Other Side, dan episode 3 ini kita ada kedatangan tamu, seorang instruktur yoga. Ya, namanya Bapak siapa, Pak? Halo, nama saya Akli. Bapak Aklis. Nah, Bapak Aklis apa kabar nih, Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, jadi dulu saat saya jadi masa-masa pertama jadi wartawan gitu kan, kerjanya banyak duduk, and then di belakang meja gitu kan, laptop seharian gitu, and then lama-lama saya merasa kayak kesehatan yang menurun, and then Sakit semua ya? iya, dan juga jadi kayak lebih suka flu. Kalau flu juga jadi lebih sering susah lebih lama untuk recover gitu. Jadi kayak cepet sakit tapi susah sembuh gitu. Iya, Jadi iya. kayak kayaknya nggak ada yang nggak bener harus. Berarti awalnya tuh memang kan olahraga ini kan banyak nih, Pak, yang bisa dilakukan di rumah ya, Yep. yang bikin tertarik. Oh ya nih, yoga nih yang paling tepat buat yang saya butuhkan gitu. Nah itu orang kan kadang kalau yoga kan pasti ngelihatnya kan awalnya kayak ditekuk-tekuk gitu kan, Yep. pasti kayak stretching. Yep. Nah kenapa pokoknya body weight olahraga itu kan ada beberapa tingkatan gitu. Yap. Kenapa yoga? Kalau di antara banyak body weight training itu atau body weight workout, yoga menurut saya lebih cocok buat saya karena dia ada kayak unsur napasnya, jadi ada stress relief elemennya juga. Jadi nggak cuma gerak sweating gitu kan, cari keringat aja, tapi kita juga ada unsur stresnya habis itu rilis gitu. Dan dari apa yang saya pelajari, kalau emang kita udah bisa ngatur nafas jadi lebih panjang lebih dalam, itu kita bisa juga mengatur kondisi psikologi kita. Jadi kita misalnya lagi stres nih ya, supaya kita jangan terlalu dikuasai stres gitu kan, sampai ke titik terendah, kita coba untuk mengatur nafas kita jadi lebih dalam, jadi lebih tenang gitu kan. Jadi kalau kita misalnya lagi stres, napas kita lebih pendek, kita coba untuk sadari bahwa saya harus ngatur napas ini, saya harus tenang gitu, pelan-pelan atur napasnya lebih dalam. Dan mulai dari napas kita bisa coba untuk merelaksasi seluruh. Jadi kuncinya sebenarnya napas. Ini kalau gerakan-gerakan lain mungkin nggak harus se-ekstrim yang misalnya kita tahu, misalnya kayak jungkir balik atau gitu, atau putih sana putih sini, nggak se-ekstrim itu. Ada beberapa gerakan yang sebagian gerakan yang nggak perlu akrobatik, tapi manfaatnya masih ada. Kalau ingin lebih energizing, saya sarankan di pagi hari. Kalau yang mau yang keringetan kayak gitu kan, cari keringat dan lebih fresh udaranya, itu lebih baik pagi hari. Tapi kalau udah agak senja malam hari, itu lebih enaknya lebih ke yoga yang lebih relax, restoratif. Jadi dia nggak kayak memaksa kita untuk lebih giat gitu. Jadi sifatnya juga ada yang yin dan yang. Kalau yang itu lebih enaknya jadi kayak kardio gitu di pagi hari. Jadi kita bisa bersemangat di sepanjang hari itu. Tapi kalau kita udah malam hari kan harusnya badan udah relax, kita mau tidur jangan malah digenjot dengan kardio banyak gitu kan. Keringat banyak itu malah jadi kontra indikasi kalau menurut saya. Jadi harus coba ya, kalau yoganya malam ya berarti yoga yang lebih pelan, lembut, relax ya. Kalau untuk yang kita mau mulai itu kan kadang kan kita mau mulai itu udah banyak pertimbangan dulu nih. Jadi kira-kira kalau orang-orang yang tertarik, aku mau mulai yoga nih tapi nggak tahu harus bagaimana, itu ada suggestion gitu nggak? Kalau menurut saya bisa banyak cara. Kalau sekarang sih bisa baca-baca di buku gitu kan. Beli buku sekarang udah banyak juga, ada DVD atau CD-nya juga. Ada teman saya yang pernah nulis juga, dia nulis buku terus ada visi dibuat latihannya juga. Jadi orang nggak cuman baca terus
lebay gitu kan. Nah, tapi baca juga habis itu ada panduannya kayak gitu. Ada praktek gitu lah Ya, ya. gitu. Jadi kalau nggak ada buku atau kita bukan tipe orang yang suka baca buku gitu kan, baca buku terus malam, mungkin lebih enak lihat di YouTube atau apa gitu, atau video yang mungkin apa ya, pendek gitu tapi kita bisa lakuin. Jadi yang pertama sih tips dari saya sih jangan terlalu muluk-muluk, misalnya harus bisa pose yang gimana gitu kan. Kita mungkin bisa lihat di Instagram gitu, wah ini posenya bagus nih, harus bisa langsung kayak gitu ya. Tapi kita tahu kalau semua itu butuh proses, mungkin bisa bertahun-tahun. Kita nggak tahu proses di balik itu orang itu latihan apa aja bisa kayak gitu. Jadi kita harus apa ya, sabar gitu. Biasa kalau cedera gitu ya Pak, yang paling sering ketika latihan yoga nih, kayak apa, cedera otot gitu atau macam-macam sih, macam-macam tergantung gerakannya dia yang apa salah itu tekniknya apa gitu. Jadi bisa cedera ya di otot bisa, atau di persendian mungkin gitu kan, kesleo atau apa, atau bisa juga karena dia terlalu dalam tapi kemudian karena dia terlalu apa ya, belum terlalu panas tapi dia udah dipaksa kayak gitu. Nah, ada beberapa harus pemanasan dulu ya. Tipe-tipe orang kan badannya beda-beda. Ada yang orang yang misalnya nggak perlu pemanasan langsung bisa gitu. Ada orang yang pemanasannya misalnya harus 15 menit baru bisa, ada yang 30 menit baru bisa. Jadi kalau buat Anda yang mau latihan tapi udah ada keluhan misalnya cedera apa, misalnya udah pernah darah tinggi atau sakit jantung atau apa, itu idealnya harus ke dokter dulu. Ya, konsultasi. Jadi kalau kita udah ada kondisi kesehatan tertentu, jangan langsung wah kayaknya bagus nih, coba aja gitu lah gitu. Terus tiba-tiba ada sesuatu yang kita tidak inginkan, kita nggak bisa menuntut orang yang upload misalnya konten YouTube di itu apa atau di Instagram gitu kan, karena Anda coba-coba sendiri gitu kan. Tapi kalau ada misalnya kita konsultasi ke dokter dulu, kita tahu batasan-batasannya ini, nanti dokter juga kasih advice atau nasihat. Kalau bapak nggak boleh misalnya ada beberapa orang yang misalnya dia tekanan di bola matanya terlalu tinggi atau minusnya terlalu tinggi, dia itu nggak boleh jungkir balik. Jadi nggak boleh karena itu malah memperbesar tekanan di bola mata, nanti malah jadi. Nah, ini Pak, kalau sebenarnya kalau biasa kalau yoga tuh yang harus kita persiapkan apa? Maksudnya kayak adakah peralatan yang penting, namanya kayak kalau tadi kita olahraga kan ada tools yang harus kita siapin, yang paling enggak kita harus punya gitu. Yang paling basic sih misalnya mat yoga. Kalaupun mat yoga nggak ada, kita bisa pakai karpet sebenarnya. Ya. Kalau untuk pakai karpet, kalau baju pakai baju yang bisa stretch. Jadi nggak terlalu gombor juga, tapi juga nggak terlalu tight juga. Jadi apa ya, fit aja. Jadi apa ya, pas aja gitu. Tapi kita juga masih bisa bergerak, and then ruang gerak kita sendi-sendi kita juga bisa maksimal, nggak terbatasi karena pakaian. Dan pada saat gerakan misalnya agak yang akrobatik gitu, misalnya kaki diangkat, kita nggak nggak ribet gitu pakaiannya. Jadi simple aja, jangan yang terlalu ada misalnya rumbai-rumbai atau apa gitu, jangan gitu kan. Jangan pakai yang rumbai-rumbai. Ya, jadi gayanya simple aja, dan biar kita juga bisa bergerak dengan lebih biasa. Nih Pak Sis ini kan selain instruktur yoga nih juga suka nulis ya, kalau kita lihat di postingan Instagramnya tuh sering kayak membagikan curahan pikirannya gitu. Yang ada dua yang paling menarik nih Pak, yang kemarin baru Bapak post nih, yang soal fatwa haram itu ya. Itu apa yang mendasari Bapak untuk menulis itu? Jadi dari 2009 ya, tahun 2009 itu MUI pernah, jadi Majelis Ulama Indonesia pernah merilis fatwa bahwa yoga itu haram. Tapi masyarakat udah taunya yoga itu haram titik gitu. Padahal ada terms and conditionsnya gitu. Jadi ada kelanjutannya, bukan cuman yoga itu haram titik, tapi dengan syarat, boleh dengan syarat juga itu tidak mencampur adukan ajaran agama yang lain. Jadi tidak ada mantra, tidak ada kayak memuja dewa-dewa kayak gitu.
itu boleh. Jadi yoga yang boleh adalah yoga yang tidak ada unsur-unsur religi tadi, agama lain, dan juga ya dilakukan untuk tujuan kesehatan. Jadi mulai dari kesehatan, jadi dengan latihan fisik seperti tadi, postur-postur fisik tadi, sama teknik pernapasan. Itu kan kalau yoga kan meditasi itu termasuk salah satu ini yoga juga ya. Betul. Biasanya kalau untuk meditasi ini kan juga untuk apa ya? Untuk releasing stress, Ya, stress. untuk relax. Nah, Sebenarnya meditasi itu bukan, banyak orang yang mengira kalau meditasi itu mengosongkan pikiran, tapi sebenarnya enggak. Jadi kita cuman kayak mengarahkan pikiran kita ke satu objek aja. Karena kita dalam kehidupan sehari-hari kan mungkin udah kayak multitasking gitu kan. Misalnya chatting terus sambil apa gitu, terus masak sambil dengerin TV atau kayak apa ya, semua banyak tugas dalam satu waktu. Itu capek buat otak sebenarnya, dan nggak bagus untuk apa ya, awareness kita. Jadi kayak orang tiba-tiba misalnya pernah ngeluh merasa sakit di sini atau di mana gitu, tapi dia ditanyain sejak kapan merasa itu, wah nggak tahu ya, itu berarti itu kan badan Anda sendiri, kenapa Anda nggak tahu gitu. Jadi it means kalau apa ya, kita terlalu banyak multitasking, jadi kita kayak perhatian awareness kita tersedot ke dunia luar, kita bahkan nggak tahu apa yang terjadi pada dalam diri kita sendiri, badan kita sendiri juga nggak tahu. Jadi itu kayak apa ya, tamparan lah buat orang-orang modern yang apa ya, kurang memuja apa ya, produktivitas gitu kan. Pokoknya harus bisa banyak hal satu kali, banyak kelar cepet kayak gitu kan. Itu sesuatu yang membanggakan ya, kita melakukan. It seems productive, tapi in the long term kita juga jadi penurunan konsentrasi, and then cepat stres juga, karena kayaknya kalau kita multitasking itu sebenarnya kualitasnya juga bisa turun.